warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak bersama kebijakan Dan kompak pramuka di Kota Tangerang disampaikan oleh Kak Jamaluddin Kak Haji Jamaluddin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir li amri uqdatal lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati moderator, di sini juga hadir pengurus pramuka wakil cabang Tangerang, ada Kasri dan yang lain sebagainya ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Kakak-kakak semua di sini hadir, Waran, Kuarti Ranting, Rama Bidus, juga semuanya lah kakak-kakak yang atau yang mewakili Rama Bidus semuanya. Ya, saya rasa semuanya hadir di sini dan alhamdulillah hampir 270-an hadir pada kesempatan ini. Kakak-kakak semua, kalau udah ngomongin kakak ini kan antara kakak dan adik sebetulnya. Jadi ya kalau kakak berarti muda terus, sekalipun bukan banyak. Gak apa-apa lah, kita ada ya. Kakak-kakak semua, bahwa hari ini kakak-kakak semuanya akan diorientasi, akan diberikan semacam pembinaan, akan diberikan informasi, akan diberikan pengetahuan tentang kepramukaan untuk ke depan. Jadi saya rasa ini luar biasa wakil cabang mengadakan kegiatan ini, karena memang saya ingat ya, kalau dulu itu pramuka itu wajib, apalagi pas sebelum tahun 98 ya kalau tidak salah, itu luar biasa. Jadi gerakan pramuka di sekolah-sekolah itu kita rasakan betul. Saya di dalamnya kebetulan, saya waktu itu juga pernah ngikut di SD, di SMP, cuma tidak mendalami saja, tapi ikut pernah. Jadi begitu luar biasanya pramuka. Nah, harapan saya ke depan pramuka di Kota Tangerang ini harus lebih maksimal lagi. Ya, jadi harus lebih maksimal lagi, terutama anak didik kita. Ini anak didik kita ini sekarang dengan teknologi ini harus diimbangi dengan penguatan karakter. Jadi dengan teknologi itu banyak positifnya dan banyak juga negatifnya. Tapi kalau seandainya tidak dibatasi, tidak diimbangi, tidak diberikan pengetahuan, tidak diberikan penguatan karakter, ini bahaya sekali. Maka salah satu penyeimbangnya adalah melalui gerakan pramuka. Nah, jadi dengan gerakan pramuka mudah-mudahan dengan anak-anak latihan pramuka, senang-senang dengan pramuka, bermain dengan pramuka, lalu latihan PBB-nya, latihan semapurnya, latihan tali temalinya, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian daripada penguatan karakter anak-anak kita. Pak Menteri ini ada program unggulan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah anak harus tidur di awal. Ini nanti ke depan ini sekolah, saya berharap itu disampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, Pak Menteri ingin anak-anak kita tidurnya awal. Tidak boleh dia begadang, tidak boleh tidurnya larut malam. Ini kan sekarang dengan adanya HP, teknologi dan sebagainya, anak itu main game dan sebagainya sampai larut malam. Maka Pak Menteri menginginkan adalah anak tidak boleh tidur larut malam. Dia harus tidur awal, anggaplah jam 9, jam 10 maksimal. Ini harus dimulai digerakkan nih seluruh sekolah. Yang kedua, Pak Menteri ingin adalah bahwa anak-anak kita besok bangun pagi. Bagi yang muslim mungkin harus sholat subuh, itu kan gitu ya. Jadi harus bangun pagi, itu yang penting tuh buat anak-anak kita tuh. Jadi kalau udah bangun pagi, minimal dia sholat, apalagi dia belajar, tuh luar biasa. Itu keinginan Pak Menteri. Yang ketiga adalah dia harus makan makanan yang bergizi, sehat, dengan adanya MBG. Ini anggaran kita ini di Dinas Pendidikan, kita sudah anggarkan 30 miliar. Tapi mau ditambahin 100 miliar lagi, hampir kurang lebih 130 miliar itu adalah makan gratis besok di tahun 2025. Bayangkan coba, kalau 30 miliar baru satu kali tuh
makan sehatnya tuh. Jadi baru 1 kali 1 bulan itu anggarannya 30 miliar. Nah besok ditambahin 100 miliar, berarti makannya 1 bulan 4 kali baru. Nah ini baru negeri aja tuh, belum swasta. Kalau semua anak-anak kita dari TK, PAUD, SD, SMP, kita membutuhkan anggaran kurang lebih 1,3 triliun untuk makanannya. Dengan anggaran 17.500 untuk SD dengan susunya, SMP 20.000 dengan susunya. Tapi digaungkan itu kemarin katanya 10.000. Kalau 10.000 mungkin kita makan cukup sama itu aja, nasi kuning sama jadi potong-potong dia, kecil sama itu sama tempe. Orek. Kita itu kemarin sudah dikaji, udah mulai dikaji lagi kemarin. Jadi kelihatannya anggaran 10.000 itu kayaknya perlu perbaikan lagi. Bahkan udah termasuk susu, berarti kan makannya cuma 6.000. Nah sekarang 6.000 ini kalau di kampung tuh dapat nggak tuh? Nah, saya nggak tahu. Padahal itu harus makan sehat. Yang dinamakan makan sehat itu ada yang namanya ada susunya, lalu ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya, ada buahnya. Barulah makanan bergizi dan sehat. Kalau makan tiap hari nasi kuning aja, ya itu. Ya saya kurang tahu lah. Nah ini lagi dikaji lagi. Jadi tadi yang pertama adalah tidurnya harus awal. Yang kedua, bangunnya harus pagi. Yang ketiga, makanan yang sehat. Yang ketiga, yang keempat adalah anak-anak kita ini harus membaur dengan masyarakat. Ya, jadi besok anak-anak kita SD, SMP udah lepas aja. Nah, makanya ini kenapa saya bicara ini karena nanti kaitannya dengan pramuka. Nah, jadi anak-anak kita harus bermasyarakat intinya. Jadi anak-anak kita nih harus bermasyarakat. Jangan sampai dia itu anak-anak kita anak mama, anak papa. Di rumah berangkat ke sekolah, terus belajar di sekolah, pulang, tidur, mungkin main di rumah, nggak pernah ke kiri ke kanannya. Jadi Pak Menteri menginginkan anak kita ini harus. Yang kelimanya adalah gemar membaca. Ya, gemar membaca. Nah, gemar membaca ini ya diharapkan literasi dan numerasi tadi. Ya, jadi literasi dan numerasi. Yang selanjutnya adalah harus dibiasakan menghormati orang tua, menghormati guru. Ini harus dibiasakan nih. Makanya kita sudah mulai di sekolah-sekolah pagi hari kadang-kadang anak-anak datang cium tangan sebagainya. Nah, lalu apa kaitannya dengan pramuka pada hari ini? Pramuka, kalau ini tadi sudah dilaksanakan tuh, tadi apa yang dibilang program Pak Menteri. Nah, pramukanya adalah sebagai kegiatannya. Bagaimana anak mandiri tadi yang sudah diantara itu. Karena pramukaan itu dilatih mandiri. Coba tuh, pelajari dasar dharma pramuka. Kemandiriannya, takwanya, sopan santunnya ada di dalam dasar dharma semua. Nah kalau ini dikembangkan, digalakkan terus, maka saya yakin konsepnya Pak Menteri bisa terlaksana dengan baik. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama Islam, sholat, ibadah yang lainnya dia kuatkan. Yang non-muslim ke gereja, ke wihara dan lain sebagainya. Terus lagi cinta alam, hormat menghormati, semuanya ada. Nah ini kalau dikembangkan terus, anak-anak saya yakin. Cuma memang harus disosialisasikan kepada orang tua. Ini kepala-kepala sekolah, Mabigus, sosialisasikan. Saya ingin ke depan pramuka selama 1 tahun minimal 12 kali pertemuan. Silakan diatur tuh. Boleh sebulan sekali, boleh 1 bulan 4 kali. Terserah. Yang jelas konsep silakan para Kak Mabigus semuanya di sekolahnya masing-masing. 12 kali pertemuan, 1 kalinya silakan diikut persami. Perkemahan Sabtu Minggu, itu bagian daripada motivasinya dia. Dan sampaikan kepada orang tua, apa sih tujuan pramuka? Jangan selalu anak mama papa terus. Ajarin tuh anak-anak kita mandiri, sampaikan bahwa dengan adanya pramuka anak mandiri, tanggung jawab, penguatan hormat menghormati, takwanya.
Ini kan orang tua sekarang lebay. Diajak pramuka takut hitam. Padahal udah hitam gitu. Ini kan luar biasa. Nah, jelaskan orang tua. Nah, itu kalau 12 kali pertemuan, itu konsep pramuka kayaknya sudah hatam semua tuh. Semua hatam. Pagi-pagi dia diajarkan PBB-nya. Baris berbaris. Mana baris yang benar. Ya cukup 15 menit sambil olahraga. Oh ya, tadi salah satunya konsep Pak Menteri adalah SKJ. Jadi pagi-pagi suruh nanti senam. Saya nggak tahu Pak Menteri ini setiap hari atau bagaimana, saya belum tahu tuh. Tapi SKJ ini sudah dimulai, sudah disiapkan itu. Iya. Jadi pagi-pagi ya anak-anak senam dulu. Nah, jadi mungkin pertemuan pertama ada yang namanya PBB-nya. 15 menit bermain sambil nyanyi-nyanyi setelah itu. Terus apa konsep yang di dalam buku sakunya pramuka? Oh, tali temali misalnya. Ajarkan tali temali. Seperti apa tali temali? Sambil bermain lagi. Terus lagi adalah mungkin semapurnya dan seterusnya selama 12 kali pertemuan. Konsep silakan tuh gali potensi pramuka. Kira-kira yang penting di pramuka itu apa? Oh, diajarkan kebersamaan. Silakan ajarkan kebersamaan di dalam pramuka. Oh, diajarkan disiplin. Bagaimana cara anak-anak dilatih disiplin di situ? Oh, diajarkan kemandirian. Ajarkan kemandirian bagaimana di situ konsep kemandirian. Jadi selama 12 kali semuanya konsep-konsep buat bekal anak tuh ada semua. Silakan tuh Kamabikus. Konsep selama 12 kali. Dari pagi biasanya anggaplah kalau anak SD itu dari jam 7 sampai jam 10, 11 pulang. Apa hari Sabtu atau hari Minggu silakan. 12 kali pertemuan. Oh, mungkin anak SMP sampai jam 12 ya silakan. Jadi yang lain ada konsepnya. Ada konsep yang disiapkan sehingga ketika 12 kali anak-anak sudah hafal semua, sudah paham semua, diajarkan pas nanti pas persami adakan yang namanya mungkin dia kemahiran anak itu sendiri. Anak yang pintar pidato boleh coba pidatonya. Oh, anak yang pintar semapur boleh dilombakan semapurnya. Wah, luar biasa kalau seandainya itu dilaksanakan. Saya bukan orang pramuka, tapi saya kebayang gitu. Saya nggak pernah aktif jadi pengurus pramuka, nggak pernah. Tapi saya kebayang kalau ini dilaksanakan itu anak-anak luar biasa. Ini kan anak-anak sekarang ini, anak SD dan SMP, gemarnya itu kebanyakan dalam main HP. Pada sekolah main HP, sampai malam main HP. Lalu kapan dia bersosialisasi kepada teman-temannya? Kapan dia ingin senang-senang di luar? Kapan dia bergembira? Dia gembiranya dengan HP. Main game, melihat YouTube. Bahkan bukan anak SMP saja, anak TK juga sekarang mainnya main apa? HP. Nah, ini mungkin konsep-konsep yang ke depan saya berharap pramuka yang ada di Kota Tangerang ini harus betul-betul dimaksimalkan terus seperti era-era dulu. Cuma memang dia nggak ringan dan ini berat ya, berat. Harus mensosialisasikan kepada orang tua. Makanya saya selama jadi kepala dinas ada yang namanya program Sabtu Bermutu. Untuk apa sih Sabtu Bermutu? Sabtu Bermutu itu adalah untuk Bapak Ibu bersosialisasi, menyampaikan informasi kepada orang tua dan guru untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi informasi tentang apa saja sampaikan kepada orang tua. Jangan orang tua cuma naruh anaknya, ntar siang dia pulang. Tiap hari begitu. Dia tidak tahu tanggung jawabnya orang tua. Nah, kita kasih tahu tuh di dalam hari Sabtu Bermutu itu bahwa tugasnya orang tua di rumah apa, tugasnya kita, kepala sekolah, guru, apa buat anak didik kita. Nah, ini harus dijelaskan kepada orang tua. Jangan kadang-kadang orang tua selalu menyalahkan gurunya. Kalau dulu kita dijewer udah biasa tuh, suka dijewer sama gurunya. Kita belum, Bapak Ibu. Saya sering
Tapi iya, iya itu luar biasa. Dan dulu guru-guru kita, dulu penghapusnya itu dari apa itu? Dari kayu. Itu kalau misalnya katakan apa namanya ada anak yang lagi nggak mendengarkan itu tuh main lemparin aja itu. Itu nggak ada beban. Kalau sekarang coba, wah besok langsung dilaporin. Nah, saya itu yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian kaitan dengan kepramukaan ke depan. Jadi karena saya dikasih waktu cuma 7 menit, ya saya potong-potong aja. Terus dinas pendidikan ini membackup kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya kegiatan khusus main dasar. Kita backup tuh dengan anggaran, cuma narasumbernya backup. Saya kemarin waktu zaman wali kotanya Pak Arif, itu kalau misalnya akhir dasar tuh kalau yang lengkap itu dengan anggaran gratis itu sebenarnya 2 juta. Jadi makan minumnya, narasumbernya semuanya harusnya gratis 2 juta. Tapi kita konsepnya masih narasumber aja. Tapi ke depan bisa saja wali kota yang baru, Pak saya butuh uang setiap tahun 100 orang untuk latihan dasar ya, akhir dasar anggarannya adalah misalnya 2 juta, saya rasa bisa, ini bisa dilaksanakan. Karena syarat untuk melatih anak-anak kita itu harus mahir dasar, minimal tahu dasar-dasarnya. Kalau kita tidak pernah ikut kursus mahir dasar, apa yang kita tahu itu membaca sepintas saja. Tapi dengan kita kursus mahir dasar kita sudah kuasai, apalagi mahir lanjutan, ini menjadi bagian daripada guru atau mungkin pelatih yang sudah luar biasa seperti itu. Nah, jadi ini harapan saya Bapak sekalian. Jadi mulai depan silakan buat program masing-masing di setiap sekolah, jenjang SD, SMP, kalau ada SMA semuanya, bagaimana meningkatkan kepramukaan yang ada di Kota Tangerang, sehingga anak-anak Kota Tangerang mandiri, anak Kota Tangerang tanggung jawab, ibadahnya bagus, dan apa yang diharapkan Pak Menteri ini bisa nyambung kepada kita semuanya, buat anak-anak kita. Insya Allah semuanya. Cuma memang harus disosialisasikan secara masif, itu yang paling penting. Dan Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan juga, ini kurikulum yang baru itu tidak ada yang tidak apa yang dibayangkan, ganti menteri ganti kurikulum. Pak Menteri ini sedang mengevaluasi. Tetap kurikulum yang sekarang ini tetap dilaksanakan, cuma dievaluasi. Kalau namanya merdeka ya bukan berarti harus merdeka juga, tidak. Tapi di dalamnya adalah itu. Gitu. Di dalamnya itu. Makanya Pak Menteri itu konsep awalnya dia mengatakan bahwa kurikulum sekarang adalah deep learning. Ya, jadi mendasar semuanya. Jadi dikuatkan IT-nya, lalu dikuatkan karakternya, dikuatkan materinya di dalamnya. Jadi semuanya masuk di dalamnya. Itu keinginan Pak Menteri. Maka Pak Menteri ini dalam deep learning ini ada meaningful learning, terus mindful learning, termasuk enjoyful learning. Nah ini yang diharapkan oleh Pak Menteri. Sehingga insya Allah mudah-mudahan penyempurnaan kurikulum yang kemarin lebih sempurna lagi, termasuk evaluasi kaitan ujian nasional, dan termasuk juga terkait dengan PPDB sedang dievaluasi. Insya Allah sudah 90% kaitan dengan kurikulum yang sedang dievaluasi pada kesempatan ini. Bahkan Pak Menteri kaitan guru juga kesejahteraannya akan dimaksimalkan ke depan. Termasuk juga penempatan guru P3K tidak harus di sekolah negeri. Ini konsepnya. Jadi kalau besok dia lulus, bisa saja dia masuk di sekolah swasta menjadi P3K. Nah ini konsep Pak Menteri yang sekarang nih. Jadi kalau memang dia tesnya dia dari awal dia di sekolah swasta, lalu SK-nya bisa saja di sekolah swasta lagi. Nah, kalau misalnya kelebihan di sekolah negeri udah full, ya bisa kita dorong ke sekolah swasta. Tapi insya Allah yang kita lagi harapkan ini adalah guru-guru yang sertifikasinya harus dimaksimalin lagi. Karena memang berat itu PPG-nya ya. PPG-nya ini sangat berat. Nah, kalau PPG-nya sangat berat, kita dorong. Bahkan saya punya konsep, doain aja nih. Konsep saya ke depan itu di pendidikan itu harus ada yang namanya bimbingan belajar terkait dengan PPG. Kalau saya ini kan sekarang ini guru-guru pada nggak lulus.
Kemarin saya ngobrol sama orang Serang. Dari 800 orang ikut PPG, yang lulusnya cuma 50. Ini berarti harus bagaimana? Gurunya harus dibimbing. Ya harus ada bimbel gitu untuk guru-guru nih. Nah, supaya kedepannya semua sertifikasi. Karena guru swasta, kalau kemarin 1,5 juta, besok ditambahin sama Bapak Menteri, itu sama pemerintah jadi 2 juta rupiah sertifikasinya. Nah ini mungkin kita dari sekarang nih PPG-nya kita maksimalkan. Karena guru-guru kita apalagi yang usianya berapa ya? Ya, yang 40 tahun ke atas, ya dibanding dengan 40 tahun ke atas dengan umur yang 30 agak beda tuh. Dia mau suruh ngerjain soal yang sama, ya soalnya sama, tapi ya usia 40 dengan 30, itu yang lulus yang 30 ternyata itu. Harusnya umur 40 pengalaman ya, tapi kenyataannya nggak juga tuh. Nah ini yang perlu ke depan ini guru-guru harus ada bimbel kalau menurut saya ini. Supaya apa? Ketika mengikuti PPG harus lulus semuanya. Ini harapan saya. Sehingga tidak ada guru yang tidak sejahtera. Kalau seandainya besok guru TK gajinya cuma 500.000 di yayasan itu, kalau dengan adanya sertifikasi 2 juta lumayan, jadi 2 juta 500. Ini yang saya pengen dorong. Bagaimana guru-guru sejahtera, tapi kita kuatkan dengan PPG-nya supaya pada lulus semuanya, sehingga guru di Kota Tangerang semuanya sertifikasi dan sejahtera semuanya. Ya, itu aja dari saya. Waktu juga ya. Dan mudah-mudahan saya minta orientasi di ini, tolong ikuti maksimal mungkin ini karena konsep ini luar biasa dengan Kak Warcap ya. Karena jarang sekali nih ada orientasi Mabigus. Supaya apa? Supaya Mabigus ini punya bekal bagaimana mendidik anak-anak kita besok, anak-anak SD maupun anak SMP, dan ke depan pramuka lebih maksimal lagi, lebih populer lagi, dan anak kita menjadi anak yang berkarakter dan anak yang rajin belajar dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih dan mudah-mudahan orientasi selama berapa hari? Dikit bener. Nggak harus mah 2 hari 2 malam. Ya, dan pokoknya dimaksimalkan. Kalau ini 1 hari, saya minta ikuti secara maksimal 1 hari ini. Jangan sampai ada yang pulang. Kalau misalnya pulangnya jam 4 ya jam 4. Jangan sampai jam 12 udah ribut pulang. Karena jarang terjadi nih. Warcap ini sudah memplanning bagaimana materi-materinya sudah disiapkan. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Saya kira itu aja ya dari saya. Dan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Dan jodohnya panjang. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamal. Ada sesi tanya jawab Kak? Bersedia? Tanya jawab? Oke. Karena khawatir kalau saya masuk ke materi langsungnya nanti Kak Jamal yang keburu pergi ada urusan, jadi Bapak Ibu mumpung kita berada di sini ada para pimpinan gitu kan, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan apalagi tadi yang saya tangkap bahwa dalam hal ini Kak Jamal selaku Kepala Dinas Pendidikan sangat mendukung gerakan pramuka, khususnya di sini pendidikan kepramukaan di gugus depan. Tadi sudah silakan, dan ini memang kalau di tingkat SD, terutama SD itu sangat luar biasa latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh para pembina.